Kenapa Rusia bisa berperang dengan Ukraina, padahal mereka dulunya teman baik? Karena mereka punya sejarah getir yang penuh luka dan dendam. Jadi gini, sekitar 1000 tahun yang lalu di abad ke-9, di wilayah yang sekarang menjadi Ukraina, khususnya di daerah Kiev, merupakan jantung kerajaan terbesar yaitu Kievan Rus. Kiev itu ibarat rumah yang besar yang di dalamnya terdapat suku-suku Slavia Timur yang hidupnya bergantung pada berdagang, bertani, dan berburu. Kievan Rus ini udah kaya federasinya suku-suku Slavia Timur. Mereka mempunyai penguasa yang kabarnya berasal dari bangsa Viking. Bajak laut berambut pirang dari utara yang menyasar ke sungai-sungai wilayah timur. Dan dari situlah lahir kerajaan besar dengan pusat di Kiev. Di tahun 988, Pangeran Vladimir Agung membaptis rakyatnya menjadi Kristen Ortodok untuk menyamakan budaya. Dari sinilah akar terbentuknya Rusia, Ukraina, bahkan Belarus. Nah, di abad ke-13 masuklah tamu tak diundang, yaitu bangsa Mongol. Pasukan berkuda dengan panah kilat, membakar desa, menjarah kota, bahkan Kiev menjadi korbannya. Kiev yang tadinya megah menjadi hancur. Kota yang menjadi mercusuar Eropa Timur kini hancur berkeping-keping. Di mana rumah-rumah terbakar, orang-orang mati di jalan, bahkan mayat pun membusuk menjadi lumpur. Nah, setelah Kiev jatuh, kekuasaan pun bergeser. Muncullah kota-kota kecil dari utara, yaitu Moskow. Dan dari sinilah benih-benih Rusia modern itu muncul. Sedangkan Ukraina, dia sering jatuh ke tangan tetangga. Kadang di Polandia, Lituania, bahkan Kekaisaran Habsburg, atau Kekaisaran Ottoman. Karena Ukraina sering menjadi lahan rebutan. Dan dari sinilah perbedaan itu muncul. Di mana Rusia bangkit menjadi kekaisaran yang baru. Sedangkan Ukraina sering terjepit. Jalan kedua saudara ini pun sudah tidak lagi seiring. Di tahun 1932 sampai 1933, ketika Uni Soviet dipimpin oleh Stalin, itu adalah era gelap sejarah Ukraina. Ukraina yang dulu dikenal sebagai lumbung gandum, tanah subur, bahkan hasil panen pun melimpah, menjadi sasaran empuk ambisi seorang Stalin, di mana Stalin ingin merubah Uni Soviet menjadi raksasa industri. Ya, caranya gimana lagi selain mengambil gandum untuk negara. Dari sana terjadilah tragedi di mana pasukan Uni Soviet menyita banyak gandum dan memaksa para petani untuk menyetorkan hasil panen. Dan para keluarga pun dilarang untuk menimbun gandum. Barang siapa kalau misalkan menimbun satu karung gandum, maka dia akan dihukum mati. Hasilnya kelaparan massal di mana 3-4 juta orang meninggal dunia. Bahkan ada cerita orang yang makan rumput, pohon, hingga daging manusia. Coba bayangin deh seorang ibu di sebuah desa di Ukraina yang mempunyai 3 anak. Hanya menyaksikan anaknya meninggal satu persatu karena kelaparan. Itulah jahatnya Holodomor. Tentu bagi Ukraina tragedi Holodomor tersebut bukan tragedi kelaparan semata, tetapi merupakan pembunuhan massal atau genosida. Sementara bagi rezim Soviet hal tersebut merupakan hal yang umum terjadi karena banyak daerah yang terjadi kelaparan di saat itu. Perbedaan pandangan inilah yang membuat luka semakin dalam karena bagi rakyat Ukraina, kejadian Holodomor merupakan bukti ditindas oleh Moskow dan luka itu diceritakan secara turun-temurun hingga menjadi luka yang kolektif. Kita fast forward ke tahun 91 di mana Uni Soviet kolaps. Negara besar itu pun terbagi menjadi 15 negara dan disinilah Ukraina merdeka. Bayangin deh gimana perasaan rakyat Ukraina pada saat itu. Seperti orang yang habis keluar dari penjara puluhan tahun, di mana bendera kuning dan biru akhirnya berkibar, dan lagu kebangsaan mereka pun lantang dikumandangkan. Tapi euforia itu bercampur dengan masalah, karena Ukraina pada saat itu seperti jiwa yang dibelah menjadi 2. Di sebelah barat, orang banyak pro terhadap Eropa dan nasionalis, serta mereka menggunakan bahasa Ukraina. Sementara bagian timur dan selatan masih menggunakan bahasa Rusia, di mana mereka masih punya ikatan batin dengan Moskow. Konflik identitas ini pun membuat Ukraina semakin goyah, karena presiden pun ada yang pro barat dan ada juga yang pro pada Rusia. Sementara bagi Rusia, mereka tidak pernah rela untuk melepas Ukraina, karena bagi mereka, Ukraina bukan hanya sekedar tetangga, tapi saudara kandung. Bahkan lebih jauh lagi, kehilangan Ukraina seperti kehilangan sebagian tubuh sendiri. Ketika memasuki abad ke-21, di mana Ukraina sudah beberapa kali ganti presiden, ada yang pro-Rusia, ada yang pro-Barat, dan di 2014 menjadi titik balik. Presiden Ukraina pada saat itu, Viktor Yanukovych, yang pro terhadap Rusia, akhirnya jatuh karena demonstrasi yang besar oleh rakyat. Rakyat marah karena dia menolak perjanjian dagang dengan Uni Eropa, dan lebih memilih kedekatan dengan Rusia. Dan Rusia khususnya Vladimir Putin pun ngamuk. Kenapa Ukraina mau ke barat? Dan apa yang terjadi? Rusia pun gercep mencaplok Crimea. Buat kalian yang nggak tahu, Crimea itu merupakan salah satu semenanjung yang strategis tempat pangkalan militer Rusia, di mana memiliki arti sejarah yang sangat tinggi, bahkan memiliki militer yang sangat besar. Dan setelah Crimea diambil, ternyata konflik tidak berhenti di sana, melainkan meluas ke wilayah timur.
yaitu ke wilayah Donetsk dan Luhansk. Orang-orang sana ingin memisahkan diri dari Ukraina dan lebih merapat ke Rusia. Ini adalah pemicu perang Donbas, salah satu sebutan untuk daerah Donetsk dan Luhansk. Sejak pertengahan 2014, pertempuran antara kelompok militer Ukraina dan kelompok separatis dukungan Rusia menewaskan ribuan orang termasuk warga sipil. Salah satu peristiwa yang paling mengejutkan adalah di Juli 2014, di mana pesawat Malaysia Airlines MH17 ditembak jatuh tepat di area konflik Donbas. Dan investigasi internasional menyebutkan bahwa rudal berasal dari sistem pertahanan udara negara Rusia. Tentu konflik ini membuat hubungan antara Rusia dan Barat semakin memburuk. Uni Eropa dan Amerika Serikat pun memberikan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Rusia. Sementara Ukraina semakin mendekat ke Barat dan mencari dukungan politik dan militer. Bahkan secara terang-terangan Ukraina ingin bergabung dengan NATO, salah satu aliansi militer milik negara Barat. Tentu Rusia melihat ini sebagai ancaman yang sangat serius, karena kalau misalkan Ukraina bergabung dengan NATO, maka pasukan militer NATO akan berada tepat di perbatasan Rusia. Dan pada akhir 2021, Rusia mengerahkan ribuan pasukan di perbatasan Ukraina. Dunia pun tegang dan banyak yang menduga kalau Rusia akan menyerang. Namun Kremlin beberapa kali menolak hal tersebut, sampai akhirnya pada tanggal 24 Februari tahun 2022, Rusia melancarkan invasi besar-besaran terhadap Ukraina. Rusia menyebut operasi ini sebagai operasi militer khusus, di mana ingin melindungi warga yang berbahasa Rusia di wilayah timur Ukraina dan tentu mencegah Ukraina masuk NATO serta mendenazifikasi Ukraina, salah satu klaim Rusia yang dianggap propaganda oleh dunia. Namun sayang bagi mayoritas dunia, hal ini merupakan invasi militer terhadap negara yang berdaulat. Berdasarkan informasi publik di sana, Rusia menargetkan banyak kota besar termasuk ibu kota Ukraina, Kiev, dan berharap Ukraina cepat menyerah. Namun Ukraina di bawah pimpinan Presiden Volodymyr Zelensky menolak untuk kabur. Negara-negara Barat pun langsung bereaksi dengan cepat. Dari mulai AS, Uni Eropa, Jepang, dan Kanada menjatuhkan sanksi ekonomi besar-besaran terhadap Rusia. Ribuan perusahaan pun keluar dari Rusia, sementara Ukraina mendapatkan dukungan persenjataan, keuangan dari negara Barat. Rusia pun mendapat dukungan baik militer ataupun ekonomi dari Iran dan Tiongkok. Sejak memasuki pertengahan 2022, perang pun banyak berlangsung di wilayah timur dan selatan Ukraina. Jadi sejarah mereka berperang bukan hanya kisah masa lalu, tapi luka yang diwariskan. Dimulai Kievan Rus, serangan Mongol, Holodomor, dan konflik Crimea dan Donbas. Ini bukan sekadar perang wilayah, tapi ini merupakan perang identitas. Di balik tank, bom, dan propaganda, ada jeritan tangis dua saudara. Saudara yang dulu menyatu tapi kini saling todong senjata. Dan sampai hari ini pun situasi masih memanas. Semoga kedepannya ada jalan keluar untuk kedua negara agar bisa berdamai. Karena konflik dua negara ini sangat berpengaruh untuk negara-negara lain, termasuk Indonesia. Dan semoga peperangan-peperangan di negara lain pun cepat usai, karena ini berpengaruh terhadap beberapa negara. Kalau kalian suka dengan video ini, kalian bisa share ke teman atau saudara kalian. Dan kalau kalian pengen gue bahas mengenai sejarah yang lain, bisa komen di bawah. Gue Gali, sampai jumpa di konten selanjutnya.